Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanul Fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kita bersyukur tentunya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah. Kita tahu bahwasanya ketika seorang muslim diberikan kesempatan untuk beribadah, itu pun sesungguhnya nikmat yang sangat besar. Diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar. Taufik dan hidayah, dua kata yang sering kita dengar. Taufik itu adalah harapan seorang manusia, hidayah adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan taufik dan hidayah, taufik kita berharap untuk terus mendapatkan kebaikan. Kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berharap untuk mendapatkan taufik dia mendapatkan hidayah. Kadang ada orang yang dia ingin melakukan kebaikan, namun terhalang dengan hal-hal yang tidak bisa dia hindari sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Tapi ketika ada orang yang mengharapkan kebaikan, dia berharap taufik. Taufik itu adalah diambil dari kata wafaqa yufiqu taufiqa. Artinya sesuatu yang cocok, sesuatu yang selaras sehati dengan harapan dia, dengan keinginan dia. Kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini adalah nikmat yang sangat besar. Satu nikmat yang begitu besar karena dengan ibadah tersebut kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak meraup ganjaran-ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan bersama dengan beberapa salat-salat sunnah yang diperselisihkan pendapat oleh para ulama dan solusi yang ditawarkan oleh para ulama ketika kita dihadapkan dengan perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan langsung pertama dulu pada salat sunnah yang akhir-akhir ini mungkin kita dapatkan, yaitu salat hajat. Minum apa? Salat hajat. Kita tahu bahwasanya salat hajat akhir-akhir ini mungkin sering kita dapat undangan orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada di sana juga disisipkan ibadah salat hajat. Salat hajat kita tahu dari dulu ulama berbeda pendapat akan hadis-hadis yang membicarakan tentang salat hajat. Ada riwayat yang dianggap sahih pada riwayat Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Satu hari ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dalam keadaan abras, dia dalam keadaan buta. Dia buta, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, katanya, doakan saya agar saya bisa melihat ya Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan kepada sahabat tadi, apakah engkau ingin bertahan dan engkau mendapatkan ganjaran pada kehidupan akhirat? Maksudnya bertahan dalam kondisi buta seperti ini, tidak aku doakan, tapi engkau dapatkan ganjaran besar nanti pada kehidupan akhirat.
Atau engkau ingin aku doakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan tawaran Nabi. Kata sahabat tadi, doakan saja saya ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disebutkan ada dua riwayat. Beliau kemudian mengerjakan sholat, kemudian mendoakan orang ini. Riwayat yang lain menyebutkan, dan ini lebih sahih, orang ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat. Kemudian Rasulullah perintahkan dia berdoa dan Nabi pun mendoakan orang ini. Hasilnya adalah ketiga itu orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang keluar pada Imam Tirmidzi dan Imam Abi Daud ini, mayoritas para ulama hadis menyebutkan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Namun ada satu hadis yang ini yang biasa dipakai oleh mayoritas kaum muslimin, mohon maaf. Hadis dari Abi Aufa yang menjelaskan Rasulullah SAW katanya bersabda, "Man kana lahu hajatun ila Allah aw ila ibni Adam." Siapapun yang punya hajat, punya keinginan kepada Allah atau kepada sesama manusia, maka falyatawadda bi ahsani wudu'ihi. Berwudulah dia, kemudian perbaguslah wudunya. Selanjutnya dia sholat 2 rakaat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia minta kepada Allah dan dia bermohon kepada Allah. Niscaya doa dia, kata Rasulullah, akan diijabahi oleh Allah, mu'ajjilah atau mu'ajjilah, segera ataupun ditunda. Nah, ini hadis yang biasa digunakan oleh sebagian orang. Sehingga kata-kata kalimat dari pernyataan hadis tersebut, man kana lahu hajatun ila Allah wa ila ibni Adam. Siapapun yang punya hajat kepada Allah atau hajat kepada ibnu Abi Adam, kepada anak manusia, kepada manusia yang lain, salatlah dia 2 rakaat. Sehingga dinamailah oleh sebagian orang salat tersebut adalah salat hajat. Adapun riwayat yang pertama, yang itu secara kualitas hadis itu lebih selamat. Tidak ada kata-kata kalimat salat hajat, tidak ada kata-kata kalimat salat hajat. Kalimatnya hanya ada orang yang datang kepada Nabi. Dia dalam keadaan abras, dia dalam keadaan buta, kemudian bermohon kepada Rasul agar Rasul mendoakan dia. Rasulullah perintahkan kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoalah, kemudian Nabi pun juga mendoakan orang ini, yang hasilnya sekali lagi orang ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 riwayat ini harus kita pisahkan dulu. Riwayat yang pertama yang bicara tentang sahabat yang buta tadi, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan dia sholat hajat. Dia minta kepada Nabi untuk didoakan. Kemudian melalui perantara sholat, melalui sarana ibadah sholat, dia bertawassul dengan ibadah sholat dia. Kemudian selanjutnya dia berdoa dan Nabi pun mendoakan dia. Nah, para ulama menyebutkan hadis ini tidak dipermasalahkan. Adapun hadis yang kedua yang dari Abi Aufa, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama, yaitu siapa yang berhajat, salatlah dia 2 rakaat. Siapa yang berhajat, salatlah dia 2 rakaat. Kemudian dia doa kepada Allah, niscaya doa dia akan diijabah, baik mu'ajjilah ataupun mu'ajjilah, segera ataupun tertunda, tapi doa dia akan diijabahi. Nah, inilah riwayat yang diperselisihkan. Maka sesungguhnya kalau orang tersebut tetap meminta pertolongan kepada Allah, solusinya dia silahkan sholat saja, tapi tidak menamai sholat tersebut sholat hajat. Dia silahkan sholat, dia kerjakan sholat. Tapi sholat yang dia kerjakan adalah sholat sebagai tawassul dia, perantara dia antara doa dia dengan Allah, dia mulai dengan sholat. Dan ini selaras dengan pernyataan firman Allah, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Kalian kalau ingin minta tolong, kata Allah, caranya hanya 2, sabar dan kalian sholat. Kita punya problem apapun, punya masalah besar kayak apapun,
Maka solusi yang ditawarkan dalam agama kita adalah dia sabar menghadapi masalah tersebut, karena tidak ada masalah yang tidak selesai. Mohon maaf, dihadapkan dengan masalah apa aja kita bisa menyelesaikan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali kita pasti mampu untuk melewatinya. Dan beban kita itu berbeda-beda. Ada orang yang punya beban seperti ini, ada orang yang punya masalah yang lain. Setiap orang yang punya masalah apapun, dia pasti bisa menyelesaikannya. Kenapa? La yukallifullah. Allah tidak akan pernah memberikan beban, memberikan satu masalah kepada orang tersebut kecuali dia pasti mampu untuk melewatinya. Dan itu pasti. Tinggal ketika kita melewati masalah tersebut, kalau kita caranya bersabar, kemudian dengan sholat, maka ini cara terbaik. Sekali lagi, masalah apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Dan tidak ada masalah yang tidak selesai. Soeharto itu pernah berkata, badai pasti berlalu. Ya Soeharto, badai pasti berlalu. Kayak apanya? Ya kita bukan mengambil hadis dari riwayat Soeharto, bukan. Kita punya masalah apapun, kita pasti bisa menyelesaikan. Karena tidak ada masalah yang dititipkan oleh Allah kepada kita kecuali kita pasti mampu menyelesaikan, karena kadar kemampuan kita itu sudah diukur oleh Allah. Makanya bahasa Al-Quran, la yukallifullah, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada siapapun kecuali dia pasti mampu untuk melewatinya. Nah, caranya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian sabar, kalian hadapi masalah dengan sabar. Toh nanti berlalu. Sabar karena sabar, kita tetap punya masalah. Masalah tetap di hadapan kita. Maka cara terbaik dia sabar. Kemudian dia minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Artinya, seorang yang mengerjakan sholat, dia punya masalah, dia kerjakan sholat. Dia punya keinginan sesuatu, dia kerjakan sholat. Tapi sholat ini bukan dinamakan sholat hajat. Sholat, benar kita punya sesuatu, punya keinginan. Tapi penamaan sholat dengan istilah ini sholat hajat, mohon maaf, ini yang tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, kata Rasulullah, "Idza hazama al-amru shalla rak'atain." Kalian punya masalah, kerjakan sholat 2 rakaat, kata Rasulullah. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Belum pernah sampaikan kalau tidak salah di sini. Abdurrahman bin Auf, ini sahabat Nabi SAW yang kayanya luar biasa. Saking tajirnya Abdurrahman bin Auf, saking pintarnya dia dagang, kata para sahabat, kalau ada pasir di tangan Abdurrahman bin Auf, maka pasir itu kalau dijual Abdurrahman bin Auf itu bisa seharga dengan harga emas. Saking pintarnya beliau. Abdurrahman bin Auf itu suatu hari beliau dapat musibah dan beliau sakit, kemudian beliau pingsan. Pingsan Abdurrahman bin Auf, Ummu Kulsum, istri dari Abdurrahman bin Auf, memanggil seluruh atibah, memanggil seluruh tabib yang ada di kota Madinah, tabib-tabib terbaik. Ya kalau bahasa kita mungkin spesialis semuanya. Sudah spesialis, supnya pula, sup spesialis lagi misalnya. Pokoknya sup-supan tuh harga lah. Dipanggil oleh Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala. Untuk apa? Untuk membangunkan pingsannya Abdurrahman bin Auf. Seluruh atibah menyatakan, wahai Ummu Kulsum, kami tidak mampu membangunkan pingsannya Abdurrahman bin Auf. Ini bingung, ini penyakit apa? Kata Ummu Kulsum, kalian minta apa? Saya berikan. Saya hanya berharap suami saya itu dibangunkan dari pingsannya. Hendak duit berapa aja? Ya, sekitar ada cek kosong, tulis saja sudah. Yang penting dibangun Abdurrahman bin Auf. Seluruh atibah menyatakan kami tidak mampu membangunkan Abdurrahman bin Auf. Ummu Kulsum kemudian ingat hadis Nabi SAW, "Idza hadzabal amru shalla rak'atain." Kalian punya masalah, salat 2 rakaat. Pergilah Ummu Kulsum kemudian ke Masjid Nabawi. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Selesai beliau salat 2 rakaat, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Sepulang dari salat 2 rakaatnya Ummu Kulsum, ketika itu mendapatkan Abdurrahman bin Auf telah bangun dari pingsannya.
Apa yang dilakukan Ummu Kulsum? Sholat apa yang dilakukan? Itu bukan sholat hajat. Tapi benar beliau punya keinginan, punya keperluan. Tapi sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim yang 2 rakaat, dia punya multifungsi. Sahabat yang buta tadi, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat agar diberikan kesembuhan. Inilah dalil bahwasanya sholat yang dikerjakan 2 rakaat tersebut itu tidak mutlak hanya ketika kita punya harapan sesuatu, keinginan kita sholat hajat, tidak mutlak. Maka solusi yang ditawarkan oleh para ulama, yang terbaik dia sholat saja 2 rakaat, kemudian dia doa apapun yang dia inginkan. Dibandingkan dia sebelum sholat dia berniat, mohon Pak, nawaitu an usolli sholat dan hajat dan rakataini lillahi ta'ala misalnya. Saya sholat 2 rakaat, saya sholat hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dia menanamkan niat seperti ini riwayat dipermasalahkan. Tapi kalau dia sholat, ya sudah dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah, niatnya apa? Dia sholat sunnah, ya sudah. Kemudian selesai sholat sunnah dia doa kepada Allah, maka ini tidak dipermasalahkan. Dan sampaikan, ini solusi yang ditawarkan dibandingkan kita berada dalam keadaan syukuk, dalam keadaan keraguan-raguan. Karena sebahagian para ulama mendhaifkan hadis yang keluar dari Abi Aufa yang menjelaskan akan sholat hajat tadi. Sebahagian ulama benar memang menyatakan derajatnya bisa dipraktekkan, bisa dianggap sahih. Namun ini khilaf. Yang tidak ada khilaf adalah orang kerjakan sholat saja 2 rakaat tanpa penamaan apapun, kemudian dia doa, dia minta apa yang dia inginkan. Ini lebih selamat, lebih selamat. Ya, bedanya tipis memang. Yang hasil akhirnya memang sama-sama berkeinginan. Tapi awal ketika dia sholat, yang satu dia sudah di awal ingin mengerjakan sholat hajat, yang satu dia hanya sholat 2 rakaat, kemudian di doa itulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi ini lebih selamat, karena penamaan sholat hajat, mohon maaf, tidak dihadirkan di dalam hadis-hadis sahih. Tapi penamaan sholat hajat itu dihadirkan pada riwayat Abi Aufa tadi. Nah, riwayat inilah yang diperselisihkan pendapat para ulama. Ya, meskipun kita tidak menutup khilaf dalam artian, ya ada orang yang tetap pokoknya perlu sholat haji, ya sudah dia pendapat, itu silakan. Namun ini solusi yang terbaik. Kalau kita bicara hukum, bicara fikih, maka pendapat yang paling aman itu lebih menenangkan hati kita. Mengambil pendapat yang lebih aman itu pasti akan menenangkan hati kita. Yang lebih nyaman, dalam artian lebih nyaman pada riwayat yang kita yakini, itu pasti lebih tenang. Ya. Kalau ada orang yang sholat hajat, dia sholat hajatnya sudah dia mengambil hadis dari Abi Aufa, namun ketahuilah ini riwayat diperselisihkan. Tapi kalau dia mengambil riwayat-riwayat yang lain perbuatan Ummu Kulsum, kemudian juga hadis yang disebutkan tadi, kemudian pernyataan firman Allah wasta'inu bis-shabri was-shalah, tanpa penamaan dalam dirinya, ini adalah sholat hajat, maka ini lebih selamat bila mengambil pendapat tadi. Kemudian dia doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bicara kualitas hadisnya. Sekarang kita masuk pada bagian praktek dari sebahagian kaum muslimin, mohon maaf. Kalau seandainya hadis tersebut benar bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, yang sholat hajat tadi, maka riwayat tersebut hanya bicara siapa yang punya hajat. Biar nang undangan, nang kada hajat tulak haji, kenapa 4 sembahyangan juga? Ini riwayat siapa yang punya hajat. Kalau misalnya ada orang yang mengambil riwayat ini, pernyataannya adalah siapa yang punya hajat dia sholat 2 rakaat. Artinya orang yang tidak punya hajat, dia hanya sekedar undangan saja, ya sudah tidak ada kepentingan bagi dia untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, hari ini mungkin mohon maaf, sebagian orang hendak tulak hasilin, hendak kadaka, pokoknya sembahyang dulu aja sendiri. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini, ya perlu untuk sama-sama kita lihat, apakah dia berkekuatan dalil, apakah itu memang disyariatkan.
Jadi kalau orang itu tidak berhajat, namun hajatnya makanan aja, ada perlu sembahyang nggak? Kalau misalnya ulun berhajat doang ya, tapi makanan hajatnya ya, namun nengka itu kan saban ke warung sembahyang dulu. Ya, artinya yang diperintahkan hadis adalah ini pun diperselisihkan. Siapa yang punya hajat, dia sholat 2 rakaat. Maka kelaziman hukumnya adalah ketika siapa yang berhajat dia yang sholat 2 rakaat, orang yang tidak berhajat ya tidak perlu dia ikut mengerjakan sholat tadi. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, sekarang ada orang yang sama-sama berhajat, 30 orang sama-sama berhajat hendak berangkat misalnya. Nah, apakah 30 orang yang sama-sama berhajat ini dia sholat? Kalau dia ingin mengambil riwayat tersebut, kalau dia ingin sholat silahkan. Namun pertanyaan besarnya adalah kenapa harus dilakukan dengan cara berjamaah? Karena hadis tersebut pun tidak perintahkan kepada kita untuk dengan cara berjamaah. Kalau sekali lagi ini riwayat bisa dipraktekkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia sama-sama berhajat, akan ujian misalnya, akan ujian, akan hendak ulangan, kemudian dikumpulkan sholat semuanya. Ini semuanya berhajat ingin apa? Agar ulangannya, agar ujiannya itu dimudahkan. Mungkin seperti itu. Kalau ini semuanya berhajat semuanya. Namun pertanyaan besar, kenapa itu dilakukan dengan cara berjamaah? Sholat sunnah itu umumnya diperintahkan tidak dengan cara berjamaah, kecuali sholat sunnah yang jelas-jelas ada hadis Rasul. Contoh, Idul Fitri, Idul Adha itu mutlak harus berjamaah. Sembahyang hari raya kalau pada berjamaah tidak sah. Kalau misalnya ada jamaah tahun ini pindah terganggu sini, aku tahun ini jadi Idul Adha sorangan aja sembahyang. Ini tidak sah. Idul Fitri, Idul Adha itu mutlak harus dengan cara berjamaah. Kemudian salat sunnah apa lagi yang diperintahkan dengan cara berjamaah? Salat qiyamut tarawih secara umum diperintahkan dengan cara berjamaah, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan salat bersama imam hatta yansharif, sampai selesai tarawih berjamaah, kutiba lahu salatan lail, dicatatkan bagi dia salat malam sepanjang malam. Ini ada perintah jelas. Tahajud apakah boleh berjamaah? Boleh berjamaah, boleh tidak. Tapi yang lebih afdal tidak dengan cara berjamaah. Karena umumnya salat tahajud Nabi dilakukan dengan cara sendiri. Kita jangan salah memahami salat berjamaah itu lebih utama derajat 27 dibandingkan salat sendiri. Ini hadis hanya alamatnya pada salat yang 5 waktu, bukan pada salat-salat sunnah. Tahajud berjamaah lebih utama daripada sendiri? Tidak. Tahajud itu sendiri lebih utama. Nabi itu tahajud dengan cara berjamaah itu tidak dari awal. Abdullah bin Abbas ketika melihat Rasulullah SAW tahajud, beliau ikut, tidak diajak Nabi, beliau ikut. Muawiyah bin Hakam ketika bermalam di rumah Rasul SAW ikut sholat tahajud bersama Nabi, tidak pada posisi diajak Rasul SAW untuk berjamaah. Anas bin Malik ketika ikut bermalam di rumah Rasul SAW itu pun bukan berada pada keadaan Nabi ajak Anas saya kita berjamaah, tidak, tapi Anas mengikuti sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Aisyah radhiyallahu taala anha hampir tidak pernah kita dapatkan hadis Aisyah itu berjamaah dengan Nabi sholat tahajud, dan itu bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini dari tahajud sendiri itu lebih utama. Umumnya yang namanya sholat sunnah itu dilakukan sendiri, kecuali ada dalil yang jelas seperti sholat khusuf, sholat khusuf gerhana bulan, gerhana matahari. Ini jelas ada perintah dan ada praktek Nabi berjamaah. Tapi kalau sholat hajat, mohon maaf, kalau seandainya itu ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, itu pun tidak memerintahkan kepada kita dengan cara berjamaah. Kalau riwayat tersebut tetap ingin dipraktekkan. Jadi itu yang pertama berkaitan dengan sholat hajat. Kemudian yang kedua adalah sholat taubah. Sholat taubah kita tahu ini pun riwayat sering diperselisihkan. Semua jalur dari sholat taubah itu akan kembali kepada riwayat Ali bin Abi Thalib, dan semua orang akan berbeda pada satu rawi bernama Asma. Asma inilah yang diperselisihkan pendapat oleh para ulama, bukan Asma istri Rasulullah SAW, bukan Asma
sahabat, ini Asma di generasi tabi'in. Asma inilah yang diperselisihkan oleh para ulama, yang dia ikut masuk pada riwayat Ali bin Abi Thalib. Namun apapun itu, kalau seandainya tetap ingin dipraktekkan, maka ya silahkan dia praktekkan. Tapi penambahan ini sholat taubat, ini pun diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Dia punya dosa, tidak ada badan, katanya kalau dia punya dosa, kemudian dia sholatlah 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah minta ampun. Inilah hadis yang disebutkan. Tapi itu pun tidak disebutkan ini sholat taubat. Ini penambahan yang dinamakan oleh sebagian ulama. Tapi kalau tetap ingin praktek, ya sudah, silahkan. Tapi ini diperselisihkan. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh para ulama adalah, ya sudah, dia sholat saja 2 rakaat sebagaimana solusi yang pertama, kemudian dia doa minta kepada Allah. Dan ini lebih baik. Dia niatnya salat sunnah mutlak. Dengan niat salat sunnah mutlak tersebut, kemudian dia bertawassul agar dosa-dosa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sholat tasbih. Sholat tasbih, mayoritas ulama menyatakan semua riwayat keluar pada sholat tasbih itu dhaif, lemah. Sholat tasbih ini sholat yang khusus. Kalau engkau berdiri katanya, selesai engkau membaca Al-Fatihah dan yang lainnya, engkau baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali ya. Kemudian ruku, baca zikir yang sama sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal, baca zikir yang sama sebanyak 10 kali. Nah, ini model salat tasbih yang disebutkan katanya 4 rakaat. Semua hadis yang bicara salat tasbih itu dhaif. Semua hadis yang bicara salat tasbih inilah hadis-hadis yang lemah. Jadi tidak ada sebenarnya salat tasbih di dalam pernyataan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dari sini ada hal yang perlu diperbincangkan, baik dalam permasalahan ini atau ada hal yang dianggap perlu, waktunya mempersilahkan. Ada pertanyaan? Jangan Pak. Waalaikumsalam. Dan kalau tidak witir, apakah sah sholat tahajud itu? Dan terima kasih Yang beliau tanyakan sholat tahajud tanpa witir. Dan kalau tidak witir atau sah tidak? Tahajud dan witir, ulun berikan dulu mana yang lebih utama antara tahajud dan witir. Jumhur ulama menyatakan bahwa saya sholat witir itu lebih utama daripada tahajud. Jumhur ulama menyebutkan witir dia lebih utama daripada tahajud. Mohon maaf, dibandingkan kita meninggalkan witir kemudian kita mengedepankan tahajud, maka lebih baik kita mendahulukan witir, mengerjakan witir, karena witir itu lebih utama daripada tahajud. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ij'alu akhir salatikum witra. Jadikan akhir dari salat malam kalian witir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak sempat untuk tahajud dan witir pada pertimbangan waktunya, misalnya ambil witir saja, ambil witir saja. Ada orang yang mungkin tinggal sekian menit, 5 menit atau mungkin sekian 5 menit atau 5 menit. Dia berhitung tidak bisa tahajud dan witir, dia ambil witir saja. Karena witir itu lebih utama. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, dia tidak mengerjakan witir, tapi hanya mengerjakan tahajud, apakah tahajudnya sah? Tahajudnya sah. Tahajudnya sah. Kalau dia tanya apakah hukumnya sah, hukumnya sah. Tapi biar bagaimanapun, witir lebih utama. Saking diperintahkannya witir, kita dianjurkan di awal malam sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat. Dan witir adalah salat sunnah yang dia punya durasi waktu terpanjang dibandingkan salat-salat sunnah yang lain. Witir itu bisa dimulai kapan? Setelah ba'diyah isya sampai sebelum adzan subuh dikumandangkan. Sementara tahajud itu harus dimulai di pertengahan malam. Ini pun dipersyaratkan orang tersebut tidur dulu sebelum dia mengerjakan salat tahajud. Kenapa witir menjadikan salat terpanjang durasinya dibandingkan salat sunnah yang lain?
karena itu salah sunnah yang paling diharapkan. Secara umum, salat yang dilakukan di waktu malam itu lebih utama daripada di waktu siang. Kemudian secara umum, antara tahajud atau salat malam dengan witir, mana yang lebih utama? Yang lebih utama jelas dia melaksanakan salat witir. Witir tidak mutlak harus 3 rakaat. 1 rakaat pun boleh. Selama dia takbir Allahu Akbar, baru adzan subuh dikumandangkan, tetap dia kerjakan witir. Karena takbirnya dia masuk sebelum adzan subuh dikumandangkan. Jadi pilihannya, mohon maaf, lebih baik dia mengerjakan witir dibandingkan dia mendahulukan tahajud. Tapi kalau dia punya waktu 2 rakaat tahajud misalnya, 1 rakaat witir, ya silahkan. Ini pun diperbolehkan, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu nambahkan ya dari saya tadi. Kalau kita katakan berarti Isya langsung kita ambil sholat witir 1 atau 3, kemudian malam kita tahajud, kita masih diperbolehkan untuk sholat witir lagi. Terima kasih. Seorang yang mengerjakan witir setelah ba'da Isya, kemudian dia terbangun misalnya di waktu malam, apa yang dilakukan? Belum pernah sampaikan kalau tidak salah, ada 2 cara yang ditawarkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dia tidak mengerjakan witir, dia hanya sholat tahajud. Dia kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapa rakaat pun yang diinginkan, tanpa menutup lagi dengan witir, karena Nabi SAW bersabda, la witran fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Pendapat yang kedua, dan ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau mengerjakan